Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini aku bakalan sedikit berbeda dengan video aku sebelumnya karena ini baru pertama kali, jadi aku mohon maaf banget kalau misalkan nanti ada terjadi kesalahan atau ada hal-hal yang tidak diinginkan, aku minta maaf. So, di video kali ini aku bakalan ngebahas masalah kampus juga, tapi aku bakalan datengin seseorang yang luar biasa banget, yang menginspirasi pada zamannya dulu dan sampai sekarang pun masih tetap menginspirasi teman-teman semua gitu. Dan aku juga minta maaf kalau misalkan nanti ada suara bising-bising karena ada perbaikan di sebelah rumah. So, teman-teman jangan lupa like, comment, dan subscribe dulu channel YouTube aku. Sebentar lagi kita mau 500 subscriber. Rasanya aku nggak nyangka gitu, senang dan terharu banget. Makasih. So, daripada lama-lama, teman-teman penasaran, tonton videonya sampai selesai. Jadi teman-teman, karena kita lagi pandemi dan tidak memungkinkan untuk bertemu, jadi aku memutuskan akan mendatangkan dengan online gitu. Jadi aku bakal nelpon beliau lewat WhatsApp, karena lewat Zoom dan Google Meet aku gak yakin gitu, aku takutnya putus-putus dan malah memperhambat gitu. Jadi aku bakal nelpon via WhatsApp, jadi nanti aku bakal telepon, oke? Jadi sekarang kita coba hubungin dulu, oke? Jadi aku tuh pakai beberapa handphone karena aku gak ngerti caranya gimana buat bikin video kayak gini. Maafin aku kekudetanku ya, aku deg-degan karena gini. Jadi teman-teman, aku tuh sebelumnya sering banget, udah lama banget merencanakan ini dan sempat satu kali tag gitu sama akangnya, cuman gagal, jadi suara beliaunya gak kedengeran gitu. Jadi alhasil ya udah gitu, gak jadi, terus diundur-undur, ada kegiatan, ada kesibukan masing-masing, jadinya undur. Dan semoga hari ini bisa dan berhasil gitu, amin. Jadi akangnya udah bilang boleh, jadi kita siap-siap dulu, oke? Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ayu. Gimana Kang, sehat kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa. Allah Akbar. Wih, keren. Gimana kerjanya, lancar Kang? Lancar, alhamdulillah. Ayu sehat? Alhamdulillah sehat. Nah, Kuliahnya lancar? Kuliah lancar, insya Allah. Lagi nyusun Kang, doain ya. Amin. Amin. Segerakan. Amin. Nah Kang, tadi Ada apa nih, nelpon? iya, jadi ceritanya pengen sharing sama teman-teman gitu. Karena kan masih ada sebagian maba tuh yang masih ragu gitu Kang. Masih gimana ya, masih nggak yakin gitu sama pilihannya. Ya Ayu harap video ini bisa bikin teman-teman yakin gitu masuk Poltekkes dan gak akan nyesel gitu ke depannya, dan mungkin bisa mempersiapkan dirinya gitu buat selama kuliah di Poltekkes ini harus kayak gimana gitu. Ayo masuk Poltekkes. Ayo. Sebelumnya Kang, Ayu belum ngenalin Akang siapa. Tadi di awal juga Ayu udah opening, tapi nggak nyebutin Akang siapa. Jadi Akang boleh memperkenalkan diri dulu, dan mungkin disapa dulu Kang, karena aku udah hampir 500 subscriber. Yeay. 500 subscriber. Untuk subscribernya Ayu, mantap. Awapot banget. Kenalan nih, ya. Kenalan ini. Iya. Kenalan sahabat taruhan. Kenalan ya. Untuk yang nonton video ini, untuk yang subscribe channel YouTube-nya Ayu, kenalin, nama saya Wisnu Sukma Zakaria. Saya lulusan Poltekkes Bandung tahun 2019, jurusan D3 Kesehatan Lingkungan. Gitu. Terus sekarang apa gitu Kang, sebutin dong sekarang di mana gitu
Kayak sekarang udah kerja di mana gitu. Oh iya, alhamdulillah saya lulusan tahun 2019. Pengalaman kerja gitu teh. Enggak, jadi Akang sekarang sebagai apa gitu. Oh, sekarang bekerja di Puskesmas Padalarang sebagai sanitarian sesuai dengan jurusan. Wih, hebat. Ya, sebenarnya Pak. Jangan biasa aja, itu luar biasa tahu. Ya udah nih Kang, kan banyak juga nih teman-teman yang mungkin ada sebagian yang awalnya masuk Poltekkes tuh bukan karena keinginan nih Kang. Dari Akangnya sendiri waktu pas masuk Poltekkes tuh emang keinginan dari Akang sendiri atau dari orang tua atau gimana Kang? Jujur aja ya ini ya, kita jujur-jujuran. Iya, jujur-jujuran aja, buka-bukaan. Sebenarnya awal tahu Poltekkes Bandung itu dari kakak kelas ya, kakak kelas di SMA. Kakak kelas di SMA itu masuk ke kelas, ceritanya masuk, kemudian ngenalin salah satu jurusan yaitu kesehatan lingkungan. Dan kayaknya suatu saat bisa deh daftar ke kesehatan lingkungan di Poltekkes Bandung. Nah tapi itu bukan jadi prioritas, karena ada cita-cita dan keinginan lain dari saya pribadi yang bukan tujuannya ke Poltekkes atau kesehatan lingkungan. Nah seiring berjalannya waktu, setelah lulus SMA, tibalah di saat ada dua pilihan, yaitu cita-cita saya sama Poltekkes Bandung. Sebutin aja ini jurusannya dan keinginan saya. Jadi saya ini ingin masuk ke psikolog. Nah udah daftar ke salah satu instansi univ swasta lah ya, univ swasta di kota Cimahi, nggak usah disebutin namanya, masih udah tahu. Dan itu tuh sebenarnya udah diterima di psikolog universitas swasta tersebut di Cimahi. Nah tapi di Poltekkes Bandung pun diterima. Nah biasanya orang-orang itu kan Poltekkes Bandung ini negeri ya, sekolah maksudnya perguruan tinggi negeri gitu. Nah biasanya orang-orang kan pilihan pertamanya negeri, pilihan keduanya cadangannya swasta gitu ya. Tapi saya kebalik tuh, karena saya inginnya psikolog, jadi psikolog prioritas, tapi kesehatan lingkungan awalnya jadi cadangan. Nah cuma rezekinya ya alhamdulillahnya ada di Poltekkes Bandung, ada di kesehatan lingkungan. Banyak faktor, banyak dorongan. Pertama dari orang tua, kedua dari tetangga. Bener ini tetangga serius. Tiga dari saudara. Banyak sih faktor dorongan yang membuat saya lebih milih Poltekkes Bandung, karena yang paling utamanya adalah ridho dari orang tua sih. Orang tua lebih ngarahin ke Poltekkes Bandung aja. Bukan berarti psikolog itu tidak punya masa depan atau lebih tidak baik dari kesehatan lingkungan, yang enggak, semua jurusan itu sama baik, tapi kayaknya orang tua lebih tahu anaknya punya potensi di mana deh, jadi lebih ngarahin ke Poltekkes Bandung. Dan ya udah ngelepas psikolog, masuk Poltekkes Bandung dan lulus, sekarang udah kerja. Alhamdulillah. Tapi kan awalnya nih Kang, Akang nyimpen Poltekkes Bandung tuh di pilihan kedua nih. Apa gitu yang membuat Akang yakin lebih masuk kesehatan aja gitu daripada sesuai dengan keinginan Akang gitu? Nah, kadang gini ya, kadang yang kita tempatkan bukan sebagai prioritas itu sebenarnya itu bisa jadi masa depan kita. Karena udah kealamin juga sih sama Akang apa saya nih? Sama Akang ya. Sama Akang udah kealamin juga. Nah, kenapa bisa pilih Poltekkes Bandung gitu ya? Karena gimana ya, Poltekkes Bandung itu punya jurusan kesehatan lingkungan itu setelah saya Akang perdalam, setelah Akang cari tahu di mana prospek kerjanya, di mana lulusan Poltekkes Bandung gitu ya, setelah lulus dari Poltekkes Bandung, kayaknya Poltekkes Bandung cocok nih buat Akang pribadi. Apalagi jurusan kesehatan lingkungan itu kan lebih memprioritaskan preventif ya di dunia kesehatan. Nah kemudian kayaknya psikolog sama kesehatan lingkungan sama-sama jadi tenaga medis sih, cuman kayaknya lebih dapat feel passion di kesehatan lingkungan karena mungkin lebih preventif ya. Kesehatan lingkungan itu lebih mencegah bagaimana lingkungan itu baik, lingkungan itu sehat agar tidak menimbulkan penyakit. Nah setelah cari tahu dalam tentang Kesling, tentang Poltekkes Bandung seperti apa, ya akhirnya lebih memilih Poltekkes Bandung karena tadi banyak sekali hal positif ya. Dua-dua tempatnya banyak hal positif sih, cuman ya hati lebih memilih
Poltekkes Bandung yang awalnya pilihan kedua tapi jadi sekarang teman hidup. Iya, teman hidup. Keren. Terus kan jadi gini teman-teman, Kang Wisnu ini waktu aku jadi mahasiswa baru, Kang Wisnu ini menjabat sebagai presiden mahasiswanya Poltekkes Bandung. Keren banget. Hidup mahasiswa dulu. Oh, udah lupa gimana caranya hidup mahasiswa. Iya, jadi dulu tuh keren banget setiap. Kan? Hah? Apa? Ayo juga pengurus. Iya, alhamdulillah. Iya, jadi dulu tuh setiap akangnya ngasih apa sih? Bukan ceramah, apa sih Kang? Kalau misalkan itu Sambut. tuh, nah ngasih Ya, sambutan. Ngasih sambutan, itu tuh selalu nyentuh gitu. Selalu dapet feel-nya tuh gitu. Jadi menginspirasi teman-teman, dan bukan aku doang nih yang bilang, tapi teman-teman aku juga banyak yang bilang menginspirasi gitu Akang tuh. Nah, jadi boleh diceritain nih Kang, awal mula bisa sampai ke tahap jadi presidennya di Poltekkes gitu. Pasti kan nggak mungkin langsung tiba-tiba jadi presma nih, pasti ada alurnya dulu. Boleh diceritain nggak Kang? Untuk teman-teman yang di SMA-nya minim pengalaman berorganisasi ya, itu bukan jadi latar belakang teman-teman di dunia perkuliahan nggak bisa ikut organisasi, karena latar belakang Akang juga di SMA nggak terlalu banyak organisasi. Akang bukan anak OSIS, bukan anak yang benar-benar di SMA tuh pure waktunya untuk organisasi, enggak gitu. Tapi ketika masuk ke Poltekkes Bandung, serasa dapat momentumnya aja ketika masuk ke Poltekkes Bandung angkatan 2016, ketika PKKMB pusat ada tuh seleksi jadi ketua angkatan 2016 dan ditunjuk sama kakak tingkat, dan alhamdulillahnya masuk ke 3 besar. Nah, Akang pun ketika masuk ke 3 besar tersebut dan disuruh nulis visi misi dan untuk disampaikan ke seluruh mahasiswa yang nanti pilih, itu tuh masih nanya ke tetehnya, masih ingat tuh teteh yang Akang tanya itu wakil presiden mahasiswa, teh bedanya visi sama misi apa? Saking butanya Akang sama organisasi gitu, gak tahu bedanya visi sama misi apa dulu. Nah, ketika sudah dikasih tahu, disusun visi misi, menyampaikan visi misi ke teman-teman angkatan, dan alhamdulillahnya dipilih jadi ketua angkatan. Nah, di situ ketua angkatan itu jadi titik balik perjalanan hidup lah kasarnya ya, perjalanan hidup berkarir di dunia organisasi di situ dari ketua angkatan. Karena ketika jadi ketua angkatan, gairah untuk berorganisasi, gairah untuk aktif di organisasi kemahasiswaan di Poltekkes Bandung jadi semakin tinggi, dan ikut ke BEM, Badan Eksekutif Mahasiswa, sama ke UKM pusat yaitu Sporasi. Dan alhamdulillah sering berjalannya waktu keterima di Sporasi, keterima di BEM. Waktu itu di BEM tingkat 1 jadi staf Dirjen Aksi Pergerakan Mahasiswa Kementerian Luar Negeri. Kemudian tingkat 2-nya ada kesempatan untuk jadi presiden mahasiswa, dan alhamdulillah teman-teman Poltekkes Bandung mahasiswanya mempercayai Akang untuk mengemban amanah sebagai presiden mahasiswa. Perjalanannya panjang, cuman yang bisa dipetiknya adalah ketika kita punya tujuan, selagi kita berusaha pasti bakal dapat gitu. Karena tujuan Akang masuk organisasi itu sebenarnya untuk menguatkan diri Akang agar tetap bisa survive di Poltekkes Bandung. Karena Poltekkes Bandung itu kan sekolah vokasi ya, sementara latar belakang Akang tuh SMA. Nah, itu kan dua hal yang mungkin berbeda ya. Nah, ketika kuliah di vokasi, merasa ini bukan keseharian semasa SMA, jadi harus cari sebuah hal yang membuat nyaman di Poltekkes Bandung. Dan alhamdulillahnya organisasi membuat Akang nyaman di Poltekkes Bandung sampai bisa survive dan bisa lulus. Kalau tanpa organisasi mungkin Akang perjalanan akademik di Poltekkes Bandungnya lebih sulit. Cuman alhamdulillah teman-teman di organisasi membantu, teman-teman di kampus membantu. Ya inilah bisa menjalankan, karena semua orang punya pegangan kenyamanannya masing-masing, bisa mencari kenyamanannya sesuai dengan keinginannya masing-masing. Nah, kalau Akang nyari kenyamanan di Poltekkes Bandung lewat organisasi. Oke, terus pas selama organisasi pasti nyita banyak waktu nih Kang. Akang ngerasa kesusahan gak sih, kayak kan
ya kita tahu lah Kang, Poltekkes tuh terkenal dengan padat jadwalnya. Terus kita dari pagi sampai sore. Nah, gimana sih Akang caranya tetap bisa akademik jalan, organisasi jalan, terus maksudnya bisa manajemennya gitu? Pertanyaan yang bagus. Sebenarnya ketika anak-anak mahasiswa baru yang ingin ingin berkecimpung di dunia organisasi, pasti yang jadi pertanyaan adalah bagaimana kita membagi waktu antara akademik yang memang tanggung jawab saya sebagai mahasiswa katanya, sama organisasi yang pilihan saya ingin ikut bergabung di sana. Sebenarnya banyak yang mempertanyakan hal tersebut. Yang harus jadi prinsip dasarnya adalah akademik sama organisasi itu bukan dua hal yang bisa disandingkan, bukan dua hal yang bisa dibandingkan setara gitu. Ketika ada pertanyaan lebih memprioritaskan akademik atau organisasi, keduanya akan mempunyai tempat prioritas yang berbeda. Ketika kita harus memprioritaskan akademik terlebih dahulu, ya pasti akan akademik. Ketika begitupun sebaliknya, ketika organisasi terlebih dahulu, ya pasti organisasi yang didahulukan. Nah, cuma yang jadi permasalahannya adalah kita harus tahu momentum dan waktu kapan kita harus memprioritaskan akademik, kapan harus memprioritaskan organisasi. Jangan sampai hal ini jadi ketukar. Nah, itu yang membuat banyak yang membuat banyak kegelisahan, keresahan teman-teman ngejalanin organisasi itu susah membagi waktu karena mungkin momentum dia harus memprioritaskan akademik sama organisasinya tertukar atau kurang baik gitu ya. Nah, itu yang penting momentumnya, tahu dulu kapan harus organisasi, kapan harus akademik. Ketika kita udah tahu momentumnya, dengan dijalankan sepenuh hati pun kita akan merasa bisa melewatinya dengan lancar dan tidak sadar akan telah sampai pada titik akhir gitu. Jadi untuk cara membagi waktunya, prinsip pertamanya tahu dulu momentum kapan harus memprioritaskan salah satu, karena dua-duanya itu bukan hal yang sama untuk diprioritaskan. Kemudian ketika kita udah memilih untuk berkecimpung di dunia organisasi, jangan sampai ada rasa penyesalan. Dalam artian ketika kita masuk organisasi, kita sudah tahu resiko-resikonya apa. Banyak waktu terbuang, banyak pikiran tersita, banyak hal-hal lain yang seharusnya tidak kita lempar ke sana, tapi kita harus lempar ke organisasi gitu ya. Nah, resiko-resiko itu sebelum kita masuk, kita sudah tahu tuh resikonya apa aja. Ketika kita sudah siap dengan resiko tersebut, sudah berkomitmen untuk menjalankan resikonya dengan baik, dengan benar, dengan penuh amanah, ya sudah jalankan. Nah, Kang, tadi juga kan Akang sempat perkenalan, Akang lulus tahun 2019 dan alhamdulillah langsung kerja. Nah, itu emang seinstan itu Kang buat langsung bisa dapat kerja atau ada prosesnya dulu gitu? Atau Akang melalui kayak ngelamar dulu ke berbagai ini langsung keterima atau gimana, Kang? Ya, sebelum Akang cerita tentang Akang ceritain dulu tentang teman-teman Akang yang seangkatan dulu. Kuliah di Poltekkes Bandung itu alhamdulillah jadi satu kebanggaan. Kenapa? Karena ketika kita lulus, kita sudah punya poin plus berkuliah di Poltekkes Bandung, salah satu kampus kesehatan terbaik di Indonesia. Nah, itu poin plus Poltekkes Bandung gitu ya. Nah, cara memaknainya seperti apa? Percuma kampusnya punya nama besar, tapi mahasiswanya nggak punya hard skill dan soft skill yang menunjang kan. Nah, jangan sampai nama besar kampus Poltekkes Bandung ini membuat kita terlena, jadi ya udah Poltekkes Bandung udah punya nama, pasti ketika saya lulus saya bakal terjamin kerjanya. Enggak juga gitu. Harus diimbangi sama soft skill sama hard skill yang tadi, balik lagi ke organisasi untuk soft skill sama ke akademik untuk hard skill. Nah, teman-teman Akang lulus angkatan 2019 lulus bulan Agustus tahun 2019. Kebanyakan teman-teman Akang yang Akang tahu dan kakak-kakak tingkat sebelum Akang pun sudah sold out untuk dicari oleh tempat kerja yang ada di manapun itu, karena semuanya sudah kebanyakan sudah bekerja ketika lulus, ada tawaran kerja atau memang melamar langsung diterima. Karena teman-teman Akang pun sudah ada yang bekerja di instansi-instansi swasta besar, di instansi pemerintahan besar, kemudian kakak-kakak tingkat juga udah ada yang alhamdulillah jadi aparatur sipil negara, ada yang berkarir di swasta, di industri dan segala macam. Itu memang lapangan pekerjaan Poltekkes Bandung itu sangat-sangat terbuka dan sangat-sangat luas peluangnya. Untuk jurusan kesehatan lingkungan, jurusan Akang,
Itu juga alhamdulillah sangat-sangat luas gitu peluang kerjanya. Kalau Akang pribadi ketika lulus Agustus 2019 sebelum wisuda, setelah yudisium sebelum wisuda sekitar bulan Juli Akang udah ngelamar kerja ini Puskesmas Padalarang. Nah, dan alhamdulillah ketika bulan Juli itu ngelamar ke Puskesmas Padalarang membawa CV dan segala macam kelengkapan dan langsung diterima untuk bekerja di bulan Desember akhir tahun. Jadi belum ada ijazah, belum ada kelengkapan administratif akademik lah ya, sudah bekerja di Puskesmas Padalarang untuk akhir tahun. Nah, sembari menunggu Puskesmas Padalarang ini di bulan Desember 2019, kampus kesehatan lingkungan ada kerjasama dengan Kementerian Kesehatan. Kementerian Kesehatan punya program. Nah, yang jadi tenaga pendampingnya atau rekan kerjanya mahasiswa baru, lulusan baru ini nih. Nah, ada seleksi di kampus, alhamdulillah Akang ikutan dan keterima dan ditempatkan di Purwakarta di Dinas Kesehatan. Dan itu berjalan 4 bulan. Jadi kalau ditanya lapangan pekerjaan setelah lulus, insya Allah kalau kita punya soft skill yang baik sama hard skill itu, apalagi dengan nama besar kampus Poltekkes Bandung gitu ya, dengan lulusan-lulusannya yang sudah di dunia kesehatan itu sudah kemana-mana gitu, ada yang udah jadi direktur utama, ada yang udah jadi apa-apa segala macam, punya jabatan. Insya Allah kita punya kesempatan lebih untuk bersaing mendapatkan posisi pekerjaan itu kalau sesuai dengan apa ya, selinear sama jurusannya. Kan ada aja yang jurusan apa tapi bekerja sebagai apa gitu ya, itu beda cerita. Tapi kalau Akang jurusan kesehatan lingkungan, Akang bekerja sebagai sanitarian, nah itu sudah ya, kalau teman-teman lihat lulusan Poltekkes Bandung itu diserap oleh lapangan pekerjaannya sangat-sangat cepat dan insya Allah akan sangat baiklah pekerjaannya gitu. Jadi jangan sampai khawatir buat teman-teman mahasiswa baru atau yang sekarang masih kuliah. Waduh, nanti kerja di mana, kerja sebagai apa, kerja bisa nggak di sini. Nah, teman-teman yang masih kuliah, asah aja soft skillnya, asah aja hard skillnya, karena itu yang akan menjadi penunjang teman-teman di dunia kerja untuk bersaing dengan yang lain. Untuk teman-teman mahasiswa yang masih ingin masuk Poltekkes tapi masih kabur gitu ya, maksudnya bingung apakah masuk Poltekkes atau enggak, Poltekkes Bandung salah satu tempat yang menjanjikan untuk masa depan, insya Allah. Gimana, tapi dibalikan lagi gimana orangnya, tapi insya Allah secara garis besar seperti itu. Oke, keren. Tapi Kang, di sisi lain nih Kang, aku juga agak insecure nih Kang kalau ngebahas soal IP atau IPK. Nah, menurut Akang nih, pandangan Akang sendiri, IP tuh penting nggak sih Kang untuk nanti kita ke depannya gitu? Atau kayak ya gimana gitu? Menurut Akang aja nih. IPK itu penting, tapi bukan segalanya. Kenapa bukan segalanya? Karena ketika kita bekerja pun kita akan belajar lagi tentang keilmuan kita. Apa yang diajarkan di bangku akademik, kita akan belajar lagi di dunia kerja gitu. Semisal nanti kita punya bekal ilmu akademik yang banyak, IPK kita baik, tapi ketika di dunia kerja kita tidak mendalami, tidak mempelajari lagi, akan menjadi sia-sia IPK tersebut. Nah, IPK itu penting untuk menunjang, tapi bukan segalanya, bukan harus. Saya enggak, karena Akang tipikal orang yang tidak terlalu memprioritaskan IPK gitu. Kalau Akang, ya alhamdulillah IPK mah gede gitu ya, tapi ketika semasa kuliah tidak terlalu memprioritaskan IPK. Kenapa? Karena Akang mikir ada pelajaran-pelajaran yang nggak akan didapat di bangku perkuliahan, yang nggak akan didapat ketika kita tatap muka sama dosen. Dan itu tempatnya di mana? Di sosialisasi, di organisasi, di pergaulan dan segala macam. Relasi, apalagi dari organisasi itu kita bisa dapat relasi loh. Relasi itu nanti bisa untuk di dunia kerja. Nah, makanya tidak terlalu memprioritaskan lah, kasarnya tidak terlalu memprioritaskan IPK. Tapi IPK itu penting. Kenapa? Di sisi lain, ketika IPK kita besar tapi kita tidak punya soft skill, itu akan jadi sebuah permasalahan juga. IPK kita besar tapi ketika di dunia kerja kita tidak bisa mengimplementasikan ilmu hard skill yang kita punya ke
lapangan langsung. Nah jadi dua-duanya harus seimbang. Ketika kita mengejar hard skill, kita juga harus belajar tentang soft skill. Makanya kenapa selalu ditekankan gitu ya, ketika akan ngobrol sama orang lain, ketika akan sharing sama orang lain, IPK itu penting tapi bukan segalanya. Jangan sampai IPK membutakan kita akan ilmu-ilmu di luar kelas, ilmu-ilmu di luar pelajaran-pelajaran akademik yang udah formal gitu kasarnya. Karena ilmu soft skill itu nggak bisa didapat tatap muka sama dosen, atau kita belajar baca buku tentang kampus kita, tentang jurusan kita, ilmu-ilmunya nggak bisa. Itu harus memang alamiah kita perdalam lewat sosialisasi, organisasi, dan lain sebagainya. Karena akang pun ketika jujur ya, ketika bukan akang kayak gimana ya, ini mungkin bisa jadi motivasi aja buat teman-teman. Ketika akang ngelamar kampus pada larang pun, yang dilihat pertama itu CV, dan di CV itu akang ada presiden mahasiswa, pernah menjabat sebagai presiden mahasiswa, dan ditanya pengalaman organisasi, dan di situ ada presiden mahasiswa, dan alhamdulillah langsung diterima tanpa ditanyakan tentang akademik, ilmu-ilmu penting dan lain sebagainya. Hanya beberapa lah disinggung-singgung sedikit, tapi yang dilihat faktor terbesarnya di situ. Ya mungkin tempat kerja berbeda-beda ya, klasifikasinya. Tapi pengalaman akang, yaitu soft skill sangat-sangat membantu teman-teman di dunia kerja, apalagi untuk mengimplementasikan ilmu-ilmu hard skillnya. Keren. Terus Kang, kan pasti selama kuliah nih mengalamilah lika-liku kehidupan kampus gitu. Apa sih gitu yang bisa Akang dapetin dari kuliah kemarin kayak gitu untuk fase sekarang gitu? Aku masuk Poltekkes Bandung, masuk jurusan Kesehatan Lingkungan itu sebenarnya kagetnya kenapa? Pola belajarnya kok gini sekali gitu ya. Maksudnya kaget, beda sama SMA gitu. Pola belajarnya kok sangat-sangat menekankan harus masuk gitu tiap hari. Terus praktek tiap hari. Itu memang, ini kampus luar biasa sekali pola belajarnya. Nah, tapi ketika sudah lulus dan bekerja itu sangat-sangat terpakai. Satu, Poltekkes Bandung itu sangat menjunjung tinggi mentalitas mahasiswanya. Mental bukan hanya memikirkan bagaimana menyiapkan mahasiswanya baik secara ilmuwan, tapi secara psikis, mental, pola pikir, sudut pandang itu pun dipersiapkan gitu sama Poltekkes Bandung lewat ya lika-liku kehidupan kampus tersebut, dari pola belajarnya, dari kegiatan-kegiatan mahasiswanya dan lain sebagainya. Karena ilmu yang baik tanpa mental yang kuat, kita bakal ngedown juga di dunia pekerjaan, karena tekanan di dunia kerja itu akan lebih sulit dibanding tekanan di dunia perkuliahan. Jadi Poltekkes Bandung itu benar-benar kampus yang luar biasa sih kalau kata Kang ya, dari segi generalnya ya, dari segi pola belajar, kehidupan kampus, sosialisasi dan lain sebagainya, karena mentalitas mahasiswanya sangat-sangat ditekankan. Terus kemudian sudut pandang mahasiswanya, pola pikirnya, jadi ngebuat mahasiswa ketika lulus itu bukan hanya siap dari segi keilmuan dia, tapi dari segi mental, psikis dan lain sebagainya itu sudah sangat disiapkan. Nah, akan masuk ke Kesling pun sama. Di Kesling pun Kesehatan Lingkungan jurusan Poltekkes Bandung tuh punya sedikit ya bisa dibilang ciri khasnya lah, ciri khas Poltekkes Bandung yang ngebuat kampus Kesling itu terlihat seperti luar biasa. Nah itu yang ngebuat ya kami lulusan Kesehatan Lingkungan khususnya ya, itu ya sudah sangat-sangat siap lah di dunia kerja insya Allah. Dan jurusan-jurusan lain pun akan menekankan hal yang sama, nggak cuma satu jurusan. Nah ini baiknya Poltekkes Bandung itu sekolah vokasi ya, maksudnya bukan hanya segi keilmuan tapi segi-segi lain pun dipersiapkan gitu. Lika-likunya banyak, perjalanan hidup di dunia kampusnya panjang, cuman yang bisa diambil seberat-berat apapun perjalanan kuliah, akan lebih berat perjalanan hidup setelah kuliah. Percaya, sok. Udah ngalamin ya. karena di dunia perkuliahan itu bisa dibilang kayak uji coba kita terjun ke kehidupan yang nyata. Ketika kita di dunia kampus itu ya kayak kok kayak gini banget hidup kuliah tuh, kok kayak gini banget kuliah. Ketika sudah bekerja, ketika sudah bertemu dengan kehidupan nyata yang kemarin belum ada apa-apa aja.
Jadi gitu teman-teman. Jadi gitu ceritanya dari Kang Wisnu ini. Mungkin terakhir Akang, karena topik kita sudah selesai, waktunya juga hampir menyita banyak, takut Akang sibuk. Aku terakhir mau minta dong pesan Akang nih buat mahasiswa yang masih kuliah, dan mungkin untuk calon mahasiswa, kan sekarang udah penerimaan baru nih Kang, apa? Untuk mahasiswanya dulu mungkin ya. Boleh. Untuk sebenarnya aku nggak punya kapasitas apa-apa sih buat ngasih pesan ke teman-teman, tapi ini mah sebagai orang yang pernah ada di kampus Poltekkes Bandung aja ya, sebagai orang yang pernah ada di kampus Poltekkes Bandung dan menjalani bagaimana perkuliahan kehidupan kampus di Poltekkes Bandung. Untuk teman-teman mahasiswa yang masih ada di sana, terus berjuang teman-teman akan terbayar lelahnya, letihnya, capeknya dan segala macam ketika teman-teman nanti foto bersama orang tua memakai toga. Itu adalah pencapaian yang luar biasa bagi Akang sendiri ya, itu pencapaian yang luar biasa di dunia perkuliahan. Kemudian untuk teman-teman yang masih jadi mahasiswa, ketika teman-teman punya kendala, teman-teman punya salah satu aspek yang buat teman-teman merasa, aduh bisa nggak ya ngelewatin masa ini, aduh bisa nggak ya lulus dengan seperti ini, seperti itu. Yakin teman-teman itu punya banyak orang-orang, teman-teman itu punya banyak sisi-sisi lain yang bisa nge-support teman-teman. Motivasi itu nggak perlu dicari sebenarnya. Dengan kita ngelihat lingkungan sekitar, dengan kita ngelihat orang-orang di sekitar kita, itu udah jadi motivasi buat diri kita. Jadi nggak usah jauh-jauh cari motivasi keluar, lihat aja orang sekitar, itu akan jadi motivasi kita. Dan jangan di Poltekkes Bandung itu hidup harus bisa bersosialisasi dengan baik, jangan individu, jangan sebagai individualistis gitu, karena nanti teman-teman akan membutuhkan teman yang lain, relasi yang lain untuk saling membantu satu sama lain. Dan apa yang teman-teman sedang tempat di Poltekkes Bandung itu akan terbayar suatu saat nanti, mungkin nggak besok, mungkin nggak bulan depan, mungkin nggak beberapa bulan ke depan gitu. Tapi nanti beberapa tahun ke depan, apa yang teman-teman capai, apa yang teman-teman lewatin, keringatnya akan terbayar sendiri oleh senyuman. Nah, untuk teman-teman calon mahasiswa baru Poltekkes Bandung, ragu boleh masuk Poltekkes Bandung, tapi jangan sampai ragunya menghilangkan nama Poltekkes Bandung di kepala. Karena keraguan itu hanya ada di pikiran. Sebuah keraguan akan sirna, sebuah keraguan akan hilang ketika kita menjalankan dan kita menghadapi keraguan tersebut. Teman-teman masuk Poltekkes Bandung, teman-teman menjalankan kampus dengan baik, menjalankan semua kehidupan kampus dengan baik, insya Allah teman-teman bisa lulus dan bisa nanti bersaing di dunia kerja. Ketika teman-teman punya perbandingan Poltekkes Bandung dengan kampus lain, dilihat aja dari sisi mana yang lebih baik dan mana yang lebih sesuai dengan kapasitas dan kompetensi teman-teman. Jangan sampai karena ikut teman, ikut orang lain tapi tidak sesuai dengan hati, yang menjerumuskan teman-teman ke salah satu tempat, dan itu malah membuat teman-teman semakin tidak bisa berkembang hidupnya. Nah, karena dunia kampus itu adalah dunia yang waktu yang sangat penting, sangat vital untuk mengembangkan diri. Ketika kita berkembang di dunia kampus, insya Allah nanti ketika kita bekerja, kita tinggal menambah-nambahi apa yang sudah kita kembangkan di dunia kampus. Jadi, ayo masuk Poltekkes Bandung ya, kayak masih. Jangan ragu lah masuk Poltekkes Bandung. Jangan ragu. Teman-teman bisa ngelihat lulusan-lulusan Poltekkes. Saya nggak perlu kayak gimana ya, teman-teman cari tahu aja lulusan Poltekkes Bandung udah ada yang jadi apa, lulusannya seperti apa. Lihat aja, insya Allah gak akan nyesel lah masuk Poltekkes Bandung kalau ngejalanin masa kuliahnya dengan ikhlas. Jadi tepuk tangan. Keren banget. Tapi makasih banyak ya Kang, udah ngasih waktunya, udah cerita banyak banget. Semoga teman-teman termasuk aku juga bisa lebih baik lagi kuliahnya. Terus buat Amin.
adik-adik juga lebih yakin. Amin. Aduh, kok aku Jangan malu-malu biar. Tapi bener ya Kang, maksudnya nggak akan meragukan lah ya, masuk Poltekkes tuh beneran dijamin. Beda dari yang lain ya Kang. Nah, insya Allah lah masuk Poltekkes Bandung mah jos. Ditambah lagi serunya tuh pas nanti ada acara ya Kang ya, dari berbagai jurusan tuh datang dari luar Bandung, itu tuh yang bikin beda dari yang lain, bener gak Kang? Betul. Wah, pokoknya teman-teman, ya terakhir ya dulu ya. Teman-teman yang masih jadi mahasiswa, tolong nikmatin kehidupan kampusnya senikmat-nikmat mungkin. Jangan sampai ada satu momen pun yang terlewat bersama teman, bersama organisasi, apapun jangan sampai yang terlewat, karena ketika teman-teman udah lulus dari Poltekkes Bandung, teman-teman rindu ingin mengulang itu, tapi udah nggak bisa. Sakit. Oke. Akang mungkin udah cukup. Ya Kang, ayo tutup teleponnya. Ya, ayo dadah. Dadah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, senangnya. Alhamdulillah teman-teman, tadi teleponannya udah selesai. Semoga nanti hasilnya sesuai apa yang aku mau dan bisa ditonton teman-teman dengan keadaan baik. Amin. Dan ya, semoga videonya menginspirasi, membuat teman-teman yakin, gak ragu lagi, dan bisa terus memperbaiki diri lagi untuk kuliahnya, lebih bisa memanfaatkan waktu yang ada walaupun pandemi. Tapi semoga aja kita bisa selalu sehat dengan keadaan kayak gini. Ya pokoknya selalu belajar, jangan pernah puas, dan selalu nikmatin kebahagiaan, kesusahan, kesedihan yang ada di kampus, karena nanti itu yang dirindukan. So, jangan lupa sebelum itu teman-teman like, komen, dan subscribe dulu, dan komen di bawah misalkan nanti teman-teman lebih suka aku bikin video kayak gini atau yang sebelum-sebelumnya. Oke? See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.